Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai ke 6. Saya Ferry Febriansyah. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Apa itu database? Definisi dari database. Basis data atau database adalah suatu kumpulan data yang terorganisir dan disaling berhubungan, yang disimpan secara sistematis dalam komputer dan dapat diakses atau dikelola menggunakan perangkat lunak. Manajemen basis data atau DBSM, Database Management System. Tujuan dan keuntungan. Yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan yaitu space. Yang ketiga, akurasi. Yang keempat, ketersediaan. Yang kelima, ada kelengkapan. Yang keenam, ada keamanan. Dan yang terakhir, ada kebersamaan. Konsep sistem basis data. Sistem yaitu sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional dengan satuan fungsi, tugas tertentu yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya itu ada komponen sistem basis data. Yang pertama yaitu ada hardware, yang kedua ada operating system, yang ketiga ada database, yang keempat ada DBSM, yang kelima ada user, dan yang terakhir ada optional software. Untuk pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Repayanti. Baik, perkenalkan, nama saya Repayanti. Saya sebagai pemateri kedua di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Yang pertama ada pengertian sistem basis data, yaitu adalah sistem yang terdiri dari kumpulan data atau basis data dan perangkat lunak pengelola data atau DBSM yang dirancang untuk menyimpan, mengelola dan menyediakan akses terhadap data secara efisien, aman, dan terstruktur. Lalu ada komponen utama sistem basis data. Yang pertama ada data, yaitu informasi yang disimpan dalam basis data. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada perangkat lunak, yaitu software, seperti DBMS seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan yang terakhir ada pengguna atau user. Lalu ada fitur penting. Yang pertama ada redundansi data, lalu ada keamanan data, lalu ada transaksi ACID, lalu ada atomicity, yaitu setiap transaksi bersifat semua atau tidak sama sekali. Lalu saya akan menjelaskan tentang ERD dan model basis data. Yang pertama ada entity atau relationship diagram atau ERD. ERD adalah representasi visual yang digunakan untuk merancang struktur basis data. Diagram ini menunjukkan entitas atau objek atau tabel dalam basis data, atribut, dan hubungan antar entitas. ERD sering digunakan dalam tahap awal pengembangan basis data untuk memodelkan data secara jelas. Lalu ada komponen utama ERD, yaitu entitas atau entity. Entitas merupakan objek utama dalam ERD yang mempresentasikan kumpulan data yang memiliki karakteristik serupa. Biasanya entitas digambarkan dengan kotak persegi panjang. Contoh entitas meliputi mahasiswa, dosen, mata kuliah, atau produk. Entitas dapat berupa atribut. Atribut adalah seperti atau
properti atau karakteristik dari suatu entitas atau hubungan. Atribut digambarkan sebagai elips yang dihubungkan ke entitas atau relasi. Hubungan atau relationship, hubungan adalah penghubung antara dua atau lebih entitas, yaitu menggambarkan bagaimana entitas tersebut saling berinteraksi. Digambarkan sebagai belah ketupat di ERD. Lalu ada model basis data. Yang pertama ada model relasional, yang kedua ada model hierarkis, yang ketiga adalah model jaringan atau network, yang keempat ada model non-relationship atau NSQL, yang kelima ada model objek. Lalu ada perbedaan ERD dan model basis data. ERD adalah alat desain untuk memodelkan data, membantu merancang basis data secara logis sebelum diimplementasikan. Model basis data adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk mengorganisir data, menyimpan data setelah sistem dirancang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih. Di sini saya sebagai pemateri 3 melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Repayanti. Basis data rasional dan normalisasi. Basis data rasional dan normalisasi adalah konsep penting dalam pengelolaan data. Basis data rasional menggunakan model rasional, di mana data disimpan dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Sistem ini memungkinkan akses data yang efisien dan konsisten. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah teknik untuk mengorganisasi data dalam basis data agar lebih terstruktur dan bebas dari redundasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti bentuk normal pertama (INF), menghilangkan grup berulang dan memastikan setiap kolom memiliki nilai atomik. Bentuk normal kedua 2NF, memastikan semua kolom bukan kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Bentuk normal ketiga yaitu 3NF, menghilangkan ketergantungannya transaksi antara kolom. Bentuk normal keempat 4NF dan seterusnya, mengatasi masalah lebih kompleks seperti multi-valued dependencies konsisten. Lalu ada relasional. Dalam konteks basis data, rasional sering kali menunjuk pada basis data relasional. Basis data relasional adalah model pengelolaan data yang menggunakan tabel-tabel untuk mempresentasikan data dan hubungan antar data. Model ini didasarkan pada teori himpunan dan logika predikat yang dirancang oleh Edgar F. Ford pada tahun 1970-an. Keunggulan utama dari basis data relasional adalah struktur yang sederhana, lalu fleksibilitas dan integritas. Di sini kesimpulannya yaitu basis data adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisasi data secara efisien. Model relasional adalah yang paling banyak digunakan karena strukturnya yang sederhana dan fleksibel, dengan data yang tersimpan dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Normalisasi menjadi bagian penting dalam memastikan data terorganisasi dengan baik, bebas, dan redundasi, dan konsisten. Dengan pemahaman konsep seperti model data, manajemen transaksi, keamanan, serta perkembangan teknologi seperti basis data code dan NoSQL, pengguna basis data dapat meningkatkan efisiensi dan integritas data untuk memenuhi kebutuhan di berbagai bidang. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Mundur makola walatang durman kola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.